berdoa. Siap. Berdoa mulai. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai materi pembelajaran kita yang kemarin. Kita akan melanjutkan, yaitu kemarin guru sudah mengatakan bahwa kita akan belajar mengenai KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di dalam modul tersebut kita akan belajar dasar dari coding, yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, maka dari itu, coba sekarang semuanya anak-anak fokus ke layar karena di sini guru akan menjelaskan. Tapi sebelumnya, guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar kata berpikir komputasional? Belum pernah? Oke. Dan sekarang kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Lalu kemudian guru ingin bertanya kepada anak-anak sebelumnya. Tadi anak-anak bangun pagi, siapa yang bangun pagi sebelum jam 6? Ada. Oh iya, banyak. Lihat tangannya yang tinggi. Nah, setelah bangun pagi, anak-anak kemudian apa yang dilakukan? Beribadah, sholat. Lalu setelah beribadah apa yang kalian lakukan? Mandi. Lalu setelah mandi kalian melakukan apa? Sarapan. Lalu setelah sarapan kalian apa yang kalian lakukan setelah sarapan? Oh, saling ingin berpamitan untuk bersekolah. Ternyata itu disebut dengan sebuah rutinitas. Kalian setiap hari bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian mandi, kemudian setelah itu melakukan kegiatan selanjutnya, itu namanya disebut rutinitas. Dan itu selalu berulang-ulang, atau kalian selalu menjadwalkan hal tersebut setiap harinya. Nah, maka dari itu nanti kita akan belajar mengenai konsep dasar sebuah berpikir komputasional, karena ternyata rutinitas yang kalian lakukan itu adalah salah satu dari berpikir komputasional. Jadi ternyata berpikir komputasional itu adalah hal-hal yang sering kalian lakukan di setiap harinya. Kalian sudah menerapkan hal tersebut. Maka dari itu nanti kita akan belajar juga tentang menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, supaya kalian lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breaking dulu. Tapi sebelumnya, coba sekarang anak-anak boleh berdiri dan fokus ke layar. Sekarang anak-anak boleh berdiri. Di sini Bu Guru memilih
Sudah semakin panas, berolahraga sedikit dan menambah konsentrasi untuk bergerak di gerakannya. Baik, anak-anak, tadi guru kan menanyakan rutinitas keseharian kalian itu berhubungan dengan kalian menggunakan cara berpikir komputasional ternyata. Nah, maka kita lihat apa sih berpikir komputasional itu? Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir logis dan sistematis yang dapat diproses oleh manusia maupun komputer untuk memecahkan masalah yang juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir secara sistematis. Sistematis itu artinya secara berstruktur. Nah, itu bisa dipikirkan oleh manusia maupun juga komputer. Nah, cara kerja komputer itu seperti itu, berpikirnya secara logis dan sistematis. Kemudian apa saja contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, contohnya itu adalah seperti merencanakan acara ulang tahun, kemudian menyelesaikan kegiatan rumah seperti memasak, kemudian membuat olahan makanan, kemudian membuat olahan minuman, jadwal memakai seragam, dan masih banyak lainnya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh yang termasuk ke dalam berpikir komputasional. Sehingga yang kalian lakukan setiap harinya itu juga termasuk ke dalam berpikir komputasional. Misalnya anak-anak di rumah ada yang sering membuat jus atau membuat makanan seperti telur dadar, nasi goreng, atau mie. Nah, itu juga termasuk ke dalam berpikir komputasional. Nah, kemudian coba kita lihat kalau dari contoh yang ada guru jelaskan tadi, ada acara ulang tahun. Nah, dalam acara ulang tahun itu apa langkah-langkah yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah kalau kita mau merencanakan acara, pasti harus menentukan tempat acaranya di mana. Kemudian yang kedua adalah apa? Membuat daftar undangan. Ya, membuat daftar undangan. Ketika kita membuat acara, mungkin kita harus juga membuat daftar siapa saja yang harus kita undang. Yang ketiga, menyiapkan kue dan makanan. Ya, jelas dalam acara ulang tahun, mungkin anak-anak akan harus menyiapkan kue dan makanan. Lalu selanjutnya, mengatur dekorasi. Ya, jelas pada acara ulang tahun biasanya ada dekorasi seperti galon, mungkin pipa. Nah, ternyata acara ulang tahun itu adalah acara
yang terakhir, kamu bisa mengatur dekorasi tempat dan juga mengatur acaranya. Nah, itu adalah acara yang besar, bisa dibagi menjadi bentuk yang kecil-kecil. Jadi menyederhanakan sesuatu yang besar. Lalu kemudian selanjutnya, kalau tadi ada contoh memasak, misalnya memasak nasi goreng. Ada yang bisa memasak nasi goreng? Coba tangannya di atas. Siapa yang bisa? Ya. Kalau guru ingin bertanya sama Mas Erwan, kalau masak nasi goreng itu tahap pertama itu harus apa yang dilakukan? Oh ya, menyiapkan bumbunya. Bumbunya itu harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian guru ingin bertanya lagi, setelah menyiapkan bumbu, apalagi langkah selanjutnya Mas Erwan? Ya, bumbunya ditumis. Nah, bumbunya ditumis. Kemudian setelah tumis bumbu, apa lagi selanjutnya? Ya, nasinya dimasukkan, lalu diaduk supaya matang dan disajikan. Nah, ini juga termasuk ke dalam langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Nasi goreng itu ternyata dipecah bisa menjadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kamu membuat nasi goreng, kamu harus tahu langkah-langkahnya. Pertama, kamu harus melakukan apa. Yang kedua, kamu harus melakukan apa. Lanjut sampai proses tersebut selesai. Itu tadi adalah dengan cara memasak nasi goreng. Lalu kemudian selanjutnya, nah, dalam perencanaan tersebut kita memecah kegiatan besar itu menjadi langkah-langkah yang kecil. Itu kita namakan sebagai dekomposisi. Mencari pola agar lebih menjadi efisien atau lebih sederhana. Kemudian memilih informasi penting yang perlu dilakukan. Mencari pola agar lebih efisien, menyusun langkah-langkah jelas sebagai algoritma. Dengan begitu kegiatan menjadi lebih teratur, mudah dipahami dan dapat dilakukan dengan baik. Jadi ketika anak-anak memiliki kegiatan atau hal-hal yang ingin dilakukan, kalian harus memecahnya sebagai hal-hal yang kecil dulu. Kalian menyiapkan dulu, kemudian memproses sehingga menjadi hasil yang baik. Nah, itulah yang kita namakan sebagai berpikir komputasional. Lalu kita akan belajar apa saja prinsip dari berpikir komputasional. Jadi prinsipnya itu ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga itu adalah abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Jadi ada 4 prinsip dari berpikir komputasional. Nah, selanjutnya dari keempat prinsip tadi kita akan menjelaskan salah satunya adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah cara berpikir dengan memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Contohnya seperti kalian tadi membuat rancangan acara ulang tahun. Acaranya besar, tapi kalian bisa memecahkannya menjadi kecil-kecil. Nah, kemudian ada juga yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola atau disebut dengan pattern recognition adalah kemampuan untuk mencari kesamaan, perbedaan atau kebiasaan dalam suatu masalah atau situasi. Dengan mengenali pola, kita bisa menemukan solusi lebih cepat karena masalah yang mirip biasanya punya cara penyelesaian yang mirip juga.
jagung, tomat, tomat, jagung, jagung, tomat, tomat, tomat. Terakhir itu adalah jawabannya. Ini termasuk ke dalam pola pengenalan atau pengenalan pola. Nah, sama seperti ketika kalian tadi melihat rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah abstraksi. Ya, abstraksi ini coba guru ingin minta bantuan kepada Mas Fandi untuk membacakan yang keras apa yang disebut dengan abstraksi. Abstraksi adalah Bu Pepa. Ya, nah itu adalah disebut dengan abstraksi. Oke. Nah, abstraksi itu adalah kita mengambil hal-hal penting. Yang tidak penting itu dibiarkan saja atau diabaikan. Coba sekarang kamu lihat pertanyaan. Aku panjang, aku melingkar di pinggang. Kalau ujungku dimakan ekor, aku jadi makin keras. Siapakah aku? Apa ingat? Kita lihat jawabannya ya. Ya, ini adalah ikat pinggang. Ikat pinggang itu adalah dia bentuknya panjang. Kemudian melingkarnya di pinggang. Kalau ujungku dimakan ekor, aku makin erat. Nah, itu namanya ikat pinggang. Tapi kenapa kamu tidak menyebutkan warnanya coklat? Kenapa di pertanyaannya tidak disebutkan kalau warnanya coklat? Ya, karena kita harus mengabaikan sesuatu yang tidak penting. Karena bisa jadi ikat pinggang itu tidak harus warnanya coklat. Kenapa guru tidak menuliskan kalau ikat pinggangnya itu ada yang terbuat dari karet misal atau dari kain? Ya, nggak harus. Jadi diabaikan. Nah, itulah disebut dengan abstraksi. Sesuatu yang kamu pikirkan ketika kamu menguraikan, ketika tidak penting maka harus diabaikan. Itulah yang disebut dengan berpikir dengan prinsip abstraksi. Yang selanjutnya adalah algoritma. Guru ini minta bantuannya Mbak Nadia untuk membacakan algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara berhubungan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, algoritma adalah langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu ketika kamu mengurutkan suatu langkah-langkah kegiatan atau hal-hal yang kamu lakukan. Nah, coba sekarang kita akan menyelesaikan tantangan dari cara berpikir komputasional. Langkah-langkahnya supaya urut. Kita memasukkan kartu kegiatan ini ke dalam langkah-langkah yang ada di sebelah kanan. Kemudian kalau langkah-langkahnya betul, maka nanti ada lintasan mobilnya itu nanti bisa sampai ke finish. Membuat teh manis ada tuang air panas, masukkan teh celup, aduk rata, siapkan gelas, masukkan gelas. Langkah pertama apa? Siapkan gelas. Setelah siapkan gelas, masukkan teh celup. Ya, apa kita coba aja, Bapak. Setelah masukkan teh celup, masukkan gula. Kemudian tuang air panas. Lalu selanjutnya aduk rata. Ya, coba kita periksa jawabannya. Oke, majunya cuma sedikit. Ternyata ada keliru. Anak-anak nanti bisa
sekali membuat mengenai langkah-langkah atau algoritma atau prinsip lainnya. Nanti anak-anak bisa mengakses di rumah dan dipelajari. Nanti kita akan bermain di pertemuan selanjutnya. Kemudian nanti guru akan bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Nah, lembar kerja ini nanti akan dikerjakan bersama dengan kelompok. Silakan nanti bekerja sama. Lembar kerja ini berhubungan dengan salah satu keempat prinsip dari berpikir komputasional. Nah, anak nanti harus mengisi titik-titik yang ada di dalam lembar kerja masing-masing. Nah, nanti di dalam amplop yang guru bagikan, di situ ada potongan-potongan dari gambar-gambar yang ada di lembar kerja anak-anak semuanya. Nah, dari apa yang guru lihat, lembar kerja anak-anak ini diselesaikan dengan baik. Kemudian dari guru juga lihat beberapa dari teman kalian, kelompok kalian juga sudah mengerjakan dengan benar. Nah, guru ingin bertanya, tapi kalian mengerjakan lembar kerja yang berhubungan dengan prinsip dari berpikir komputasional, yaitu dengan pola gambar. Nah, ini termasuk ke dalam pengenalan pola. Ini adalah salah satu contoh pengenalan pola sederhana dari berpikir komputasional. Anak-anak bisa tahu kenapa setelah lingkaran bisa bintang, ya karena sudah ada pola sebelumnya. Lalu kemudian kita akan bersama simpulkan dari materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai dengan cara berpikir komputasional yang memiliki 4 prinsip. Apa saja tadi? Dekomposisi, pola pengenalan, abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Nah, kita sudah belajar mengenai sedikit pengenalan dari 4 prinsip dari berpikir secara komputasional. Selanjutnya kita akan mengenal lebih dalam dari keempat prinsip tersebut. Lalu kemudian kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Ketika anak-anak nanti mulai tertarik dengan pembelajaran ini mengenai cara berpikir komputasional dan pembelajaran coding ini, coba tepuk tangan kalau kalian merasa ini adalah pembelajaran yang menarik, maka kalian bisa tepuk tangan lebih dari 2 kali. Itu oke. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai 4 prinsip dari cara berpikir komputasional. So, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai prinsip yang pertama, yaitu prinsip dekomposisi. Ya. Oke, di pertemuan selanjutnya nanti silakan anak-anak kita akan belajar mengenai dekomposisi. Maka guru akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih sebelumnya untuk